Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Marisa Rahmadinia dengan NIM 2012300013 dari kelas PAI 3L. Di sini saya akan membahas tentang vintage, yang mana salah satunya adalah pinjaman online untuk memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah Fikih Muamalah. Vintage atau financial technology, mungkin istilah ini asing di telinga kita, tapi tanpa kita sadari, ini sangat mudah kita temukan di kehidupan sehari-hari. Pinjaman online telah menjadi salah satu solusi keuangan yang semakin diminati oleh masyarakat, terutama di era digital saat ini. Dengan kemudahan akses melalui aplikasi dan situs web, proses pengajuan pinjaman yang cepat, serta syarat yang relatif sederhana dibandingkan dengan lembaga keuangan konvensional. Pinjaman online menawarkan solusi yang instan bagi mereka yang membutuhkan dana mendesak. Namun, tanpa kita sadari, jika tidak ditelaah dengan baik-baik, pinjaman online ini bisa menjadi bumerang bagi diri kita. Oleh karena itu, akan dibahas lebih lanjut mengenai fenomena ini dan bagaimana dalam perspektif fikih muamalah, yang mana untuk memberikan panduan hukum yang jelas bagi umat dalam bermuamalah secara syar'i, melindungi masyarakat dari praktik-praktik yang merugikan, serta mendorong pengembangan layanan keuangan yang sesuai dengan nilai-nilai Islam. Vintage atau financial technology merupakan layanan keuangan berbasis teknologi, di mana vintage sebagai suatu layanan yang inovatif dalam bidang jasa keuangan yang menggunakan sistem secara online seperti pembayaran tagihan listrik, cicilan kendaraan, ataupun premis asuransi yang dilakukan melalui online, baik pengiriman dan pengecekan saldo, termasuk pinjaman online. Kemudian, pinjaman online atau pinjol adalah fasilitas peminjaman uang oleh penyedia jasa keuangan yang beroperasi secara daring atau online. Kehadiran pinjol ini membuat proses peminjaman menjadi lebih praktis dan cepat serta tidak memerlukan usaha banyak. Pemohon atau peminjam tidak harus pergi ke bank, mengisi formulir dan persyaratan lain. Cukup mengikuti langkah yang diminta seperti verifikasi identitas diri, nomor kontak, memilih jumlah pinjaman, dan memberi informasi rekening bank pribadi. Contoh layanan platform aplikasi pinjaman online yang familiar di Indonesia ada Akulaku, Kredit Pintar, Tunaiku, Easy Cash, bahkan sampai Shopee Pinjam yang sangat familiar di telinga kita. Awalnya kita kenal sebagai aplikasi jual beli barang online, ternyata berkembang menyediakan layanan pinjaman online. Alasan seseorang tertarik melakukan pinjol. 1. Akses mudah. Pinjaman online dapat diakses kapan saja dan di mana saja melalui platform digital seperti gawai, laptop, dan komputer. 2. Persyaratan mudah. Pinjol umumnya memiliki persyaratan yang lebih mudah dibandingkan dengan pinjaman bank, seperti hanya memerlukan KTP dan foto diri. 3. Kecepatan pencairan dana. Beberapa platform web atau aplikasi pinjaman online dapat memberikan persetujuan pinjaman dan pencairan dana dalam hitungan jam atau menit. 4. Pinjol dapat menjadi pilihan terakhir untuk memenuhi kebutuhan mendesak atau tidak ada pilihan lain lagi, seperti biaya kesehatan mendadak atau sakit, kendaraan rusak, dan pembayaran tagihan. 5. Tidak memerlukan jaminan. Kebanyakan pinjaman online tidak memerlukan jaminan, seperti emas, sertifikat rumah, tanah, atau BPKB kendaraan. Pinjaman online terdiri dari 2 jenis, yaitu pinjaman online legal atau resmi dan pinjaman online ilegal atau tidak resmi. Pinjaman online legal memiliki ciri: 1. Terdaftar di OJK. Pinjol legal harus memiliki izin resmi dari Otoritas Jasa Keuangan atau OJK. Masyarakat bisa mengecek daftar pinjaman online resmi di laman OJK. 2. Memiliki identitas yang jelas seperti nama lengkap perusahaan, alamat kantor, dan daftar nama pengurus.
Ketiga, transparan dalam memberikan informasi mengenai syarat, bunga, dan biaya lainnya. 4. Pinjol legal hanya mengizinkan akses kamera, mikrofon, dan lokasi pada gawai peminjam, bukan melalui saluran komunikasi pribadi seperti WhatsApp. Selain itu, proses pemberian pinjaman dilakukan dengan seleksi yang ketat. 5. Pihak penagih pinjol legal wajib memiliki sertifikasi penagihan yang diterbitkan oleh Asosiasi Vintage Pendanaan Bersama Indonesia atau AFPI. 6. Pinjol legal memiliki platform layanan pengaduan dengan petugas customer service atau layanan pelanggan, yang mana untuk membantu menyelesaikan permasalahan peminjam. Sedangkan pinjol ilegal mempunyai ciri: 1. Tidak terdaftar dan berizin OJK. 2. Identitas pinjol tidak jelas. 3. Penawaran pinjaman yang mencurigakan, seperti tidak memerlukan jaminan atau pengecekan kredit yang teliti. Mereka juga bisa sangat memaksa dan menggunakan metode yang tidak etis, seperti spamming lewat SMS atau telepon. 4. Memberikan pinjaman besar dengan sangat mudah. 5. Bunga dan biaya tidak transparan. 6. Tidak memiliki layanan pengaduan atau call center. Pinjaman online dalam perspektif fikih muamalah dan lembaga dianggap haram karena melanggar prinsip riba, yang mana dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 275. Namun, pinjaman online bisa saja halal hukumnya asalkan dengan akad perjanjian yang berdasarkan prinsip syariah tanpa unsur riba, yang mana berdasarkan fatwa lembaga MUI lewat Dewan Syariah Nasional atau DSN nomor 117 atau DSN MUI 11/2018 tentang layanan pembiayaan berbasis teknologi informasi berdasarkan prinsip syariah. MUI hanya membolehkan pinjaman online dengan akad yang digunakan oleh para pihak, antara lain yaitu al-bai, ijarah, mudharabah, musyarakah, wakalah bil ujrah, dan qard. Pinjaman online merupakan suatu kegiatan yang menggunakan akad qard, yang mana akad pinjaman dari pemberi pinjaman dengan ketentuan bahwa penerima pinjaman wajib mengembalikan uang yang diterimanya sesuai dengan waktu dan cara yang disepakati. Pinjaman online itu termasuk riba, dan ini ribanya adalah riba paling komprehensif, riba paling kompleks yang memang mencakup semua bagian-bagian unsur riba, baiknya dari mulai awalnya, dari mulai perjanjiannya, dari mulai penambahannya, dan unsur-unsur mafsadat yang merugikannya terekam jelas semua keterangan Al-Quran, itu runut dan runtut semua konsekuensinya ada di situ. Solusi terhadap pinjaman online menurut fikih: 1. Hindari pinjaman dengan unsur riba. Oleh karena itu, umat muslim sebaiknya menghindari jenis pinjaman yang terdapat riba. Solusinya adalah mencari lembaga keuangan syariah yang menawarkan pinjaman tanpa bunga atau dengan akad yang sesuai syariah. Yang kedua, transparansi dalam akad. 3. Kelola keuangan secara bijak. Dalam Islam, berhutang sebaiknya menjadi pilihan terakhir dan dilakukan jika benar-benar diperlukan. Muslim dianjurkan untuk hidup hemat, menghindari gaya hidup bermewah-mewahan, dan menabung untuk kebutuhan mendesak. 4. Penyelesaian hutang dengan bijak. Jika sudah terlanjur meminjam, upayakan melunasi hutang sesegera mungkin untuk menghindari akumulasi bunga, dan jangan malah tutup lubang gali lubang. 5. Fatwa dan konsultasi ulama. Jika ragu, konsultasikan masalah pinjol dengan ulama atau lembaga fatwa setempat. 6. Menghindari praktik zolim. Beberapa pinjol memiliki praktik tidak adil seperti penagihan yang kasar dan bunga yang tinggi. Islam melarang segala bentuk kezaliman baik bagi pemberi maupun penerima pinjaman. Sekian yang saya sampaikan. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.